Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Johan Irweno. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau biasa disebut UKM. Mari kita lihat biodata tentang diri saya. Lebih jelasnya, nama saya Johan Irweno dengan NPM 12155212400091. Program studi teknik informatika, mata kuliah yang sudah saya bahas yaitu interaksi manusia dan komputer. Nah teman-teman, pada video kali ini merupakan materi ketiga dari tugas yang diberikan, ya dimana kita sudah membahas materi ke-1 dan ke-2 yaitu tentang faktor komputer dan faktor manusia, dan yang materi yang ketiga ini kita membahas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Di sini juga ada poin-poin materi yang sebentar saya bahas. Yang pertama itu kerangka kerja interaksi, kedua siklus interaksi, ketiga ergonomi dan prinsip-prinsipnya, dan yang keempat gaya interaksi. Kita masuk pada materi yang pertama tanpa berlama-lama lagi, yaitu apa itu kerangka kerja dan paradigma. Paradigma atau paradigma adalah cara pandang atau pola pikir mendasar. Ini adalah kacamata yang kamu gunakan untuk melihat dunia. Paradigma menentukan bagaimana kamu memahami suatu apa yang kamu anggap benar atau penting. Contoh, dalam pemrograman ada paradigma berorientasi objek atau OOP. Cara pandangnya adalah segala sesuatu di dunia adalah objek yang punya sifat dan perilaku. Kemudian yang kedua tuh kerangka kerja dari framework. Kerangka kerja adalah struktur praktik atau panduan yang sudah jadi untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Jika paradigma adalah ide, maka framework adalah alat atau cetakan. Konkretnya, framework berisi aturan, alat, dan komponen yang bisa langsung kamu gunakan agar tidak perlu mulai dari nol. Contoh, jika kamu ingin membangun rumah, paradigma adalah gaya arsitekturnya, misal minimalis. Sedangkan framework adalah struktur bangunan prefabrikasi yang tinggal atau kamu susun. Lanjut materi yang itu tadi adalah pengertian dari judul tersebut. Kita lanjut pada poin yang pertama tuh kerangka kerja dan interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah struktur untuk membedakan bagaimana manusia dan komputer saling berbicara. Fokusnya adalah memastikan pesan dari pengguna tersambung ke mesin, dan hasilnya mesin dipahami kembali oleh pengguna. Dua ini pentingnya adalah yang pertama siklus tindakan atau eksekusi dan evaluasi. Pengguna melakukan aksi pada sistem eksekusi lalu melihat hasilnya di layar untuk menilai apakah tujuan mereka tercapai dan terevaluasi. Yang kedua, penerjemahan bahasa. Proses ini melibatkan 4 komponen. Yang pertama, pengguna, input, sistem, dan output. Interaksi gagal jika ada salah paham, misalnya pengguna tidak mengerti arti ikon layar atau sistem tidak merespon input dengan jelas. Tujuan hanya satu, menghilangkan hambatan sehingga pengguna tidak perlu berpikir keras hanya untuk menjalankan sebuah aplikasi. Lanjut ke poin kedua, yaitu siklus interaksi. Siklus interaksi adalah proses mengingkar yang terjadi setiap kali manusia menggunakan sistem. Proses ini terdiri dari 2 fase besar yang saling menyambung. Yang pertama, fase eksekusi atau melakukan. Dimulai dari tujuan apa yang ingin kamu capai. Kemudian, lalu kamu merancangkan tindakan apa yang harus kamu diklik. Yang ketiga itu, terakhir kamu melakukan aksi fisik pada perangkat, menekan tombol atau menggeser layar. Lanjut, yang kedua itu fase evaluasi menilai. Setelah beraksi, kamu melihat perubahan pada layar. Kemudian kamu mencoba memahami apa arti perubahan tersebut, apakah sistem error atau berhasil. Terakhir itu kamu menilai apakah hasil sudah selesai sesuai dengan tujuan awal tadi. Siklus ini terus berulang sampai tugasmu selesai. Jika ada salah langkah yang macet, misal tombol sulit ditekan atau layar tidak berubah, disitulah terjadi kegagalan interaksi. Lanjut yang ketiga, ergonomi dan prinsip-prinsipnya. Ergonomi atau human factor bukan sekedar kenyamanan fisik, melainkan optimal sistem secara keseluruhan agar selaras dengan
kehebatan manusia. Aspek psikologi fisik antarmuka visual mempelajari ketajaman penglihatan dan persepsi warna. Misalnya pengguna warna kontras tinggi untuk teks penting dan menghindarkan kombinasi merah hijau bagi pengguna defisiensi warna. Pencahayaan layar harus diatur agar tidak menyebabkan silap atau glare yang memicu kelemahan mata. Kemudian karakteristik atau antropometrik merancang perangkat keras seperti keyboard, mouse, layar berdasarkan ukuran rata-rata tubuh manusia. Hal ini termasuk kemiringan keyboard 5-15 derajat untuk menjaga posisi netral, pergelangan tangan guna mencegah repetitive strain injury RSA. Kemudian aspek kognitif mental, beban memori kerja. Manusia hanya mampu mengingat sekitar 7/2 informasi yang dalam satu waktu. Riset ekonomi kognitif menuntut sistem untuk lebih banyak memberikan pengenalan atau recognition daripada ingatan. Contoh, pengguna icon folder lebih efektif daripada mengharuskan pengguna mengetik alamat direktori secara manual. Kemudian waktu reaksi memahami kecepatan respon manusia terhadap rangsangan visual atau auditori. Desain harus memastikan informasi kritis diletakkan di area fokus utama mata atau tengah layar. Kemudian yang keempat itu gaya interaksi. Gaya interaksi menentukan dialog antara manusia dan mesin. Pemeliharaannya sangat bergantung pada profil pengguna atau aplikasi pemula atau ahli. Command Line Interface atau CLI yaitu mekanisme pengguna memberikan instruksi langsung melalui teks kode. Kemudian analis sangat kuat dan cepat untuk tugas repetitif otomasi, namun memiliki threshold belajar yang sangat tinggi karena tidak ada petunjuk visual. Kemudian WIMP atau Windows Icon Menus dan Pointer. Mekanisme menggunakan jendela untuk tugas berbeda, icon berbagai representasi objek, menu untuk memilih perintah, dan kursor sebagai petunjuk. Analisis merupakan standar dari GUI atau Graphic User Interface. Saat ini keunggulannya adalah konsistensi, namun bisa menyebabkan layar menjadi berantakan atau clutter jika terlalu banyak jendela dibuka. Kemudian ada direct manipulation atau manipulasi langsung. Mekanisme pengguna berinteraksi dengan objek digital seolah-olah benda fisik, misalnya meregenerate file ke folder. Karakteristik memiliki umpan balik seketika, immediate feedback, dan aksi yang dapat dibatalkan atau reversible, sehingga pengguna merasa memegang kendali penuh. Lanjut itu from field interaction. Mekanisme penggunaan kolom isian seperti pada pendaftaran akun. Analisis sangat efektif untuk mengumpulkan data yang terstruktur, namun bisa membosankan jika formulir terlalu panjang. Natural language atau conversational UI. Mekanisme menggunakan bahasa manusia sehari-hari, teks atau suara. Analisis menghapus hambatan teknis bagi pengguna awam, namun memiliki tantangan besar pada ambiguitas bahasa dan interpretasi koneksi oleh AI. Teman-teman, ini merupakan referensi yang membantu saya menyusun materi-materi yang tadi saya bahas. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan lain-lain. Saya minta maaf dan shalom.